Sekarang gue berani jamin ini kalau dites IQ lebih bodoh lagi dibanding generasi sebelumnya. Mereka ditanya basic aja nggak tahu gitu, matematika dasarnya mereka nggak bisa selesaikan. Kenapa? Karena tidak ada ujiannya. Ya ini udah bobrok dari sistemnya. Kita belum bahas bahkan higher education, ini problemnya banyak sekali ya. Lu pegang omongan gue sini, gue bilang kelas menengah akan hilang, betul kejadian. Gue bilang AI akan ini 2022, betul kejadian. Gue bilang Bitcoin akan segini harganya, betul kejadian. Sekarang gue ngomong lagi di sini. Nanti UKT ini ya akan dibikin persis student loan seperti di Amerika. Ya, persis seperti di Amerika. Harganya akan terlalu tinggi, ya pemerintah akan mikir gimana caranya gue begini ya. Dia akan keluarkan yang namanya student loan, terus dia kerja sama bank-bank di Indonesia untuk ngutangin anak-anak. Nah ini kalian akan masuk ke perangkap setan finansial, di mana kalian mau belajar untuk pendidikan tinggi yang tidak ada gunanya, terus lu harus ngutang pakai uang yang lu tidak punya. Lu harus ngambil riba, lu harus take riba untuk dapetin pendidikan yang belum tentu kasih lu kerjaan. Itu lu masuk lingkaran setan itu habis itu. Selesai habis itu Gen Z ya. Tinggal dia bikin program student loan dan selesai menurut gue generasinya. Ini akan mampus masuk ke lingkaran setan nih, nggak bisa bayar utang sampai seumur hidupnya. Gen Z belum nyampe tahap sana. Soon, tapi gue bilang sebelum 2030 lah ini semua akan jadi kenyataan. Kenapa gue bisa lihat ini? Karena gue make a living, gue adalah seorang investor. Gue itu kalau salah bet sesuatu gue hilang duit. Jadi kalian harus paham, gue itu bikin duit dari betting masa depan seperti apa. Ya gue beli MicroStrategy dari berapa, gue beli Nvidia. Gue itu make a living by seeing the future. Jadi kalau kalian bingung kenapa bisa begini, karena I make a living doing this gitu. Gue tahu ini akan mereka bikin student loan. Mungkin sekarang belum. Ya, 2 tahun 3 tahun kita lihat aja. Dan kalau kita lihat secara job market, pekerjaan yang ada 5 tahun lalu sama sekarang itu udah berbeda. Desainer udah nggak seseksi dulu, programmer pun udah nggak seseksi dulu. Orang yang belajar programming seumur hidupnya mungkin bisa digantikan nanti. Ketika GPT-10 udah keluar language model yang baru atau Claude Sonnet yang baru, itu digantiin ya. Kalian tinggal ketik, oh gue mau programnya seperti ini, gue bahkan bisa bikin sendiri sekarang programming. Gue ada basic ya, gue ngerti gitu kan, Java, Python. Tapi dengan adanya language model seperti Claude punya, gue gampang sekali coding sekarang. Gue pun bisa kerjakan sendiri tanpa bayar orang, bayangin. Nah gimana itu, pekerjaannya kemana nanti? Nggak ada ya kan. Jadi job marketnya tambah sulit, housingnya tambah mahal, edukasinya tambah mahal. Ya gimana nggak miskin generasinya. Nah tapi problemnya dengan kalian paham sistem-sistem ini ya kan, gue nggak suka cuman bahas sistem-sistem ini, gue sama kayak YouTuber di luar gitu ngomongin ini jelek ini, tapi nggak ada solusinya. Jadi ini sistem adalah sesuatu yang lo tidak bisa kontrol ya. Gue tahu ini busuk ya, tapi cari cara untuk ngakalinnya. Yang lebih penting untuk kalian pahami ya, kalau sistem gue garis bawahi adalah krisisnya banyak ya. Mereka juga bingung, yang elit-elit global ini bingung, mereka cetak uang kebanyakan ya. Orang yang kaya teman-teman mereka jadi bisa beli aset, yang beli aset kebanyakan tuh bikin miskin generasi yang di bawah. Ini gitu, simple. Ya itu sistemnya. Rumah tambah mahal, edukasi tambah mahal. Ya yang punya kampus tambah serakah, mau tambah mahal. Semua tambah mahal. Sekarang, mentalitasnya Gen Z ini yang gue pengen bahas ke kalian ya. Apa mentalitas lu pada semua yang nonton ini ya? Itu